Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita update terkait dengan situasi Kamtipmas per hari ini Rabu 13 Oktober 2021. Yang pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan kasus penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh CEO PT Yoska. Dalam kasus tersebut ada beberapa pelapor, namun yang sudah memenuhi unsur tindak pidananya didapat 4 pelapor. Jadi pelapornya lebih dari 4, tapi yang sudah memenuhi unsur bukti awal permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti dari penyelidikan sampai dengan penyidikan ada 4 pelapor. Dari 4 pelapor tersebut, kerugian yang muncul senilai 6 miliar rupiah. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, dan saat ini telah ditetapkan 2 tersangka atas nama AAF dan TNB atas dugaan tindak pidana pencucian uang, yang mana penetapan tersebut ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Oktober pada tanggal 7 Oktober 2021. Dan hari ini Rabu tanggal 13 Oktober terhadap kedua tersangka tersebut sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan pendalaman hasil penyidikan tersebut. Tentunya setelah dilakukan pendalaman, kasus ini akan dilakukan pemberkasan dan segera dilakukan penyerahan tahap 1. Kemudian terkait dengan laporan KSP Pamuldoko, kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Beliau dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 20 pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut diajukan terkait dengan seputar kronologis kejadian. Itu yang terkait dengan laporan Pamuldoko. Kemudian yang terkait dengan tindakan pinjaman online. Tentu Polri dalam pinjaman online itu bekerja sama dengan instansi terkait, OJK, Bank Indonesia, Menteri Kominfo. Dalam hal ini kalau Polri itu adalah Direktorat juga tentu melakukan langkah-langkah dalam rangka pemberantasan pinjaman online, di mana kami sampaikan kemarin dalam rapat pimpinan, Kapolri telah menyampaikan arahan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk lebih menjadi perhatian terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Di antaranya adalah
penipuan dengan modus pinjaman online. Polri juga kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi yang merupakan wadah koordinasi antara regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum, dan pihak lain terkait dalam penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dan masyarakat dan pengelolaan investasi. Kasus pinjaman online ini erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, sehingga tentunya Polri dalam setiap kegiatan selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah yang telah dilakukan tentu upaya-upaya mulai dari pencegahan, kemudian penanganan pengaduan masyarakat sampai penegakan hukum. Dalam kasus pencegahan, Polri memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online. Hal ini dilakukan tentu melakukan edukasi dan sosialisasi, seperti halnya dengan menyampaikan pesan-pesan di masyarakat melalui akun-akun yang dimiliki di Mabes Polri, Polda, dan Polres. Ini merupakan langkah preemptif yang dilakukan oleh Polri. Kemudian, dalam hal memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkat kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online, dan satu hal yang penting adalah menjaga data pribadi. Memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. Kemudian penanganan pengaduan masyarakat. Membuka akses pengaduan masyarakat, melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan baik yang dimiliki oleh Polri, dimiliki kementerian atau lembaga, untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, dan tentunya ini dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian langkah berikut adalah penegakan hukum. Polri melakukan proses hukum terhadap para pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan dan aturan baik yang dimiliki Polri dan kementerian atau lembaga. Kemudian tentunya Polri melakukan kerjasama, termasuk kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online lintas negara. Rekan-rekan, untuk diketahui, sampai dengan bulan Oktober 2021, Polri telah menerima sebanyak 370 laporan polisi dan terus menindaklanjutinya. Dari 370 laporan yang ditangani oleh Polri, 91 sudah diserahkan dan sudah diproses sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan sisanya masih dalam proses baik penyelidikan maupun tidak. Polri juga secara rutin melakukan patroli siber didukung dengan peralatan yang dimiliki oleh Polri, dalam hal ini Direktorat Siber Barreskrim Polri, untuk mendeteksi posisi server-server yang diduga melakukan pelanggaran, ya tentunya pelanggaran
pinjaman online ilegal tersebut. Ya, kemudian yang kelima, kami menyampaikan hasil rapat koordinasi yang sifatnya adalah arahan Bapak Kapolri kepada para Kapolda melalui video conference yang dilaksanakan kemarin tanggal 12, yang menjadi atensi Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 4. Yang pertama adalah tindakan represif anggota Polri pada saat kunjungan kerja Presiden di beberapa wilayah. Dan yang kedua, keluhan masyarakat terhadap penanganan isu-isu yang viral atau sensitif yang menjadi atensi publik. Yang ketiga, maraknya kasus pinjaman online ilegal. Yang ketiga ini juga menjadi atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yang keempat, kegiatan perjudian, segala bentuk perjudian yang tentunya apalagi yang meresahkan masyarakat. Saya urai yang dimaksud tindakan represif anggota Polri. Yang pertama, arahan Bapak Kapolri agar kepolisian di daerah dalam melakukan pengamanan dan pengawalan harus dilakukan secara humanis, menyiapkan ruang dan tempat untuk menyampaikan aspirasi agar dapat berjalan tertib dan lancar. Kedua, melakukan komunikasi dan memberikan himbauan agar masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat melakukan dengan tertib. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan represif, itu dalam rangka kegiatan pengamanan pada saat kunjungan Bapak Presiden ke daerah. Kemudian yang kedua, uraian dari keluhan masyarakat yang menjadi atensi publik. Kepolisian di daerah agar lebih responsif. Artinya saat ini sudah responsif, tapi diperintahkan agar lebih responsif terhadap isu yang menjadi perhatian publik. Dan yang kedua, mengoptimalkan komunikasi publik untuk mengimbangi pemberitaan kinerja Polri. Kira-kira kalau dicontohkan ketika ada informasi yang belum tentu benar, tapi tercipta opini negatif, maka harus diimbangi dengan apa? Dengan kinerja Polri. Ini diimbangi dengan kinerja, menjawabnya dengan kinerja Polri sesuai dengan tindakan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang ketiga terkait dengan pinjaman online ilegal. Polri harus lebih sering dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pinjaman online ilegal. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti OJK dan perbankan. Tiga, mengoptimalkan patroli siber. Yang keempat, penegakan hukum dengan membentuk Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal. Ini di daerah ya. Jadi diperintahkan untuk melakukan, membentuk Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal bersama stakeholder terkait dan membuat posko penerimaan laporan dan pengaduan sebagai wadah koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara.
Kemudian yang keempat, kalau yang ketiga itu terkait pinjaman online ilegal, yang keempat adalah perjudian yang meresahkan masyarakat. Yang pertama, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi tempat, orang, dan sarana yang digunakan untuk kegiatan perjudian. Kedua, tindak tegas semua praktek perjudian terutama yang meresahkan masyarakat. Itu yang kami sampaikan, ya. Yang tadi bahan tulis ada 5 hal yang kami sampaikan. Baik, terima kasih dari penjelasan saya. Jelas? Dari sini ya, dari sini ke sana. Ya, ini kan saya menjelaskan 5 hal tadi. Jadi kalau udah nggak ada yang ditanya ini, baru hal lain. Yang nanya ini yang saya jelaskan dulu, supaya tidak salah tulisnya. Ini kan dia dikenakan tidak cuma pidana penggelapan uang, tapi juga TPPU dari Pak. Sejauh ini penelusuran aset sudah dilakukan untuk penyidik dari Baris Krim, karena tadi dari Komisi 3 itu mendorong agar polisi lebih fokus kepada pengembalian uang nasabah yang dirugikan oleh TPPU. Itu satu, Pak. Kedua ini soal 2 tersangka ini sebenarnya sudah dicegah atau ditahan belum sih, Pak? Terus yang ketiga ini terkait dengan upaya gugatan rapid yang diajukan oleh salah satu tersangka OPM Jaksel hari ini, Pak. Yang ketiga, Pak, ulang yang ketiga. Yang pertanyaan terakhir. Apa yang ketiga ya, Pak? Soal gugatan rapid yang diajukan oleh salah satu TSK ke PM Selatan terkait penangkapan TSK-nya. Kan nanyanya ke pengadilan itu. Apa? Ini kan masih dalam penyidikan. Jadi kalau gugatan kepada pengadilan nanyanya enggak ke saya. Artinya Jadi saya jawab 2 aja. Ya, Polri nggak ada salah, nanyanya salah. Kalau gugatan ke pengadilan nanyanya ini masih dalam tahap penyidikan. Oke, saya jawab dulu satu ya. Tadi saya jelaskan bahwa hari ini, hari Rabu tanggal 13, terhadap 2 tersangka masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kita lihat apakah setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan langsung ditahan. Kita menunggu jelasan dari penyidik, ya. Tentu menjawab yang kedua juga terkait dengan apakah ada harta lain atau benda lain yang dimiliki, itu pun masih dilakukan pemeriksaan. Artinya proses ini masih sedang berjalan. Ya, kira-kira mungkin kita bersabar saja, kita tunggu kejelasan dari ya, betul saya. Ini masih berjalan, Mas. Sabar. Oke. Ayo. Untuk pemeriksaan kami disampaikan oleh penyidik ya seputar dengan kegiatan tadi, seputar daripada ya, dan kami disampaikan ya, beliau dimintai keterangan terkait dengan pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan. Apa itu isi pertanyaan yang diajukan? Seputar kronologis kejadian. Wajah itu kita dikasih itu. Saya menyampaikannya nggak berani melebihi. Salah lagi nanti ya. Oke ya. Dan kalau ini nggak ada baru tanya yang lain.
Ini masih ini. Oke. Ini Pak dari Pak dari semua politik kemarin juga sebutkan Pak bahwa peringatan pinjol itu salah satunya adalah pasal 3. Ya. Apa itu sebenarnya maksud seperti apa Pak? Maksudnya apakah di media sosial Pak atau di website atau seperti apa? Maka kayak beberapa kontrak kerja kadang menerima bukan dia tidak ingin pinjam, tapi terkadang ada yang di video masuk pada pertama pinjaman kita nggak tahu dari mana. Ini ya, pada pokok persoalan itu, upaya yang dilakukan itu ada 3 hal. Adalah upaya-upaya preemptif, itu kita melakukan ya. Ini yang paling penting. Korban-korban penipuan ini tidak paham, nah sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi secara masif. Dan tentu edukasi dan sosialisasi ini harus dilakukan secara bersama-sama Polri dan stakeholder yang ada. Ya, contoh penawaran pinjaman online ini secara ilegal itu ditawarkan melalui SMS. Saya mendapat informasi bahwa tidak ada pinjaman online menawarkan secara SMS atau melalui SMS. Jadi ketika pinjaman online yang ditawarkan melalui SMS itu dipastikan ilegal. Nah ini harus dipahami oleh masyarakat. Saya jelaskan tadi. Ini penting untuk diketahui masyarakat. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman online. 2 hal tersebut, pertama legalitas. Ketika ada yang menawarkan pinjaman online, cari informasi di OJK. Apakah owner pinjaman online ini atau apa itu namanya ini legal atau tidak? Jadi legalitas. Kemudian dari aspek logis, ya, pinjaman online bunganya itu lebih besar dari bunga bank. Kalau ada penawaran pinjaman online yang bunganya lebih rendah dari bank, itu pasti ilegal. Oke? 1 asasnya legal, 2 logis. Tapi yang paling penting adalah legal kan? Tinggal tanya sama OJK, cari tahu nomor ke OJK, apakah perusahaan pinjaman online ini ilegal. Kalau dia bilang nggak terdaftar di OJK, batalkan pinjaman online. Nah ini korban-korban semuanya tidak melakukan ini. Jadi prinsipnya ini langkah preemptif dan masyarakat mau tahu, maka kita bisa terhindar dari penipuan pinjaman online. Ya, kemudian pinjaman online ini, kalau kita pinjam misalnya 100 juta, ada fee untuk perusahaan yang besarnya bisa sampai 20%. Jadi kalau orang pinjamnya 100 juta, dia nggak akan terima 100 juta, dia akan terima 800 juta atau mungkin yang jelas di bawah pinjaman. Dia membayarnya berapa? Bayarnya tetap 100 juta plus bunga yang tinggi tadi. Ya. Jadi pinjaman online ilegal itu pasti bunganya sangat tinggi. Kalau ada pinjaman online yang menawarkan rendah, diduga pinjaman online ilegal. Jelas ya? Udah jelas semua? Oke, kalau udah jelas semua, yang mau tanya yang lain. Mudah-mudahan bisa jawab. Coba dari sini, kamu tadi udah tanya sih. Ini masih terkait dengan kinerja ekonomi dan juga penegakan hukum humanis Pak ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan hashtag di media sosial, kita topik terkait dengan pengalaman korupsi dari masyarakat, dan kemudian ada macam faktor yang ada alasan dari media sosial bahwa hashtag korupsi sebagai prosedur. Nah dari perang hashtag ini sebenarnya kinerja apa atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kepolisian kepada masyarakat dengan perang hashtag ini gitu Pak. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, ini soal penegakan hukum yang humanis, Pak. Ini kan jadi bagian ini ada jadi mahasiswa di tahun berapa? Ini yang melindungi itu, dan kemudian ada satu mahasiswa yang dibanting di Pak oleh aparat dari video yang kami dapatkan. Nah, mungkin itu masih akan dalam kajian yang mungkin dari ini. Tapi kalau sisi penegakan secara humanisnya bagaimana Pak? Satu-satu saya jawabnya lupa nanti saya. Jadi terkait dengan agar ya percuma lapor polisi, kalau siapa mas namanya? Nyampaikan peran hashtag, kita tidak pernah perang. Tugas pokok Polri diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 di pasal 13 yang adalah melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, ya. Tidak ada kita perang hashtag. Jadi kita tidak melayani perang. Kita akan melayani dengan tugas pokok tadi. Kalaupun itu seperti dikatakan seperti itu, bagi kami adalah kritik untuk menjadi maju. Ya, tentu jawabannya kita akan menunjukkan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan perlindungan, meningkatkan pengayoman kepada masyarakat, melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Ini kita buktikan ketika ada kasus. Kita mulai dari mana? Kasus perkosaan itu berawal dari salah satu proyek apa itu ya, yang mengatakan atau memunculkan sebuah infografis, ada sebuah kasus yang dilaporkan, ya, laporannya perkosaan, kemudian polisi menghentikan penyelidikan. Kemarin sudah dijawab ya, penghentian penyelidikan itu melalui proses, ya. Tentu sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, Polri menghormati, Polri menghargai apa yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus ini. Itu dilihat bahwa Barreskrim telah mengirim tim dari tanggal 9, tanggal 10 sudah mulai bekerja, mendatangi sumber-sumber yang bisa dipercaya, mendatangi korban, mendatangi pelapor, mendatangi yang diduga pelaku, mendatangi dokter yang mengeluarkan visum et repertum. Di persoalannya yang perlu saya jelaskan, tidak ada perbedaan visum. Perbedaan visum itu kalau ada visumnya 2, terus berbeda hasilnya. Dalam kasus ini ada 2 visum yang dikeluarkan Polsek Malili dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara atas pemeriksaan terhadap 3 korban. Dan antara visum dan 1 dan visum 2 sama. Jadi tidak ada perbedaan hasil visum. Ada perbedaan rekam medis atau pemeriksaan medis yang dilakukan mandiri oleh ibu korban, ya, tapi pemeriksaannya tanggal 31 Oktober, ya. Jadi 2 pemeriksaan yang berbeda waktunya antara tanggal 9 dan 31 Oktober. Jadi tidak ada perbedaan. Maaf ya, saya mencontohkan, ketika hari ini tangan saya tidak luka, saya diperiksa, kan tidak luka. Kemudian 3 hari kemudian saya kena pisau lecet, maka setelah saya luka, saya diperiksa, hasilnya luka, karena tanggalnya berbeda. Jadi saya ulangi, tidak ada perbedaan visum, karena visum itu harus dilakukan di waktu yang sama. Kalau ada seorang luka, diperiksa tanggal 9, kemudian diperiksa di tempat lain, harus tanggalnya sama. Kalau dia waktunya sudah 2 minggu, apalagi 3 minggu, bisa terjadi perbedaan. Dan yang dilakukan ini adalah pemeriksaan medis oleh salah satu
Rumah Sakit Karawang. Jadi ini masih terus berjalan, penyelidikan terus berjalan, tim juga masih berjalan melakukan proses. Ya, kira-kira gitu ya. Sekali lagi kita bukan perang hashtag. Yang menyampaikan perang hashtag Anda kan. Kalau kita menjawabnya dengan tupoksi kita. Oke. Kita contohkan lagi kasus yang di Medan yang menjadi perhatian publik. Tadi sudah dijawab oleh Pak Kadif Humas, ya kan? Dan tentu ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, maka Polri akan dengan tegas melakukan tindakan. Seperti Pak Kadif Humas telah menyampaikan, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan di Cirebon. Artinya itu tindakan tegas dari pimpinan dalam hal ini Kapolres Medan melakukan tindakan. Jelas ya? Yang lain yang pertanyaannya sama, dikit. Oke, antara yang dijelaskan oleh penyidik seperti itu, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik nanti kita akan sampaikan. Ya. Ini cuma menyampaikan aja, ya. Ada ceritanya kita sampaikan. Ya. Lagi perkembangan kasus itu terus berjalan ya. Mungkin rekan-rekan semua tahu prosesnya. Beliau sudah membuat somasi segala macam, mungkin kita sudah ini. Dan proses sedang berjalan. Perkembangan penyidikan, perkembangan penyelidikan akan kita update. Jadi yang disampaikan Pak Muldoko itu saja tadi, seputar beliau dimintai keterangan sebanyak 20 pertanyaan seputar tadi, ya. Lupa saya ngurutnya ini dulu dari sini. Nah, ya. Saya belum bisa menjelaskan ya kekurangan apa. Mungkin bukannya ditolak ya, maaf belum dilalui lagi. Pelapor hanya dimintai beberapa hal saja ya. Tapi saya belum dapat penjelasan apa yang dimaksud itu ya. Jadi sekali lagi laporannya bukan ditolak, tapi mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi ya. Tentu nanti setelah bagian yang menerima laporan tersebut, apa yang kita sudah dilengkapi, tentu laporan tersebut bisa diterima. Nah, jadi bukan ditolak tapi dimintai untuk melengkapi. Itu belum tahu saya. Jadi materinya apa? Tapi sekali lagi itu bukan menolak ya, tetapi dimintai untuk melengkapi. Jadi sebelum ini udah kami tanya. Oke? Habis ya? Oh, habis ya. Saya bisa bilang saya udah habis. Waduh, belum update saya itu. Nanti coba di WA dulu sama saya. Ya sabar, kan masih bisa ketemu kita nanti. Ya maaf ya saya kalau nggak tahu saya juga nggak tahu. Ya. Pokoknya yang belum bisa terjawab, ya besok bisa. Ya masih ada waktu lagi kita ketemu. Ya biar urut aja nih. Nah yang belakangan yang duduk dulu. Pak terkait kasus di Medan Pak yang apa kan tadi sebelumnya disampaikan Medan ini ya. Pasar Gambir. Oke, lagi. Nah, kan tadi dibilang kalau ada apa bukti apa penyidikan itu tidak profesional. Nah, bentuk-bentuk dari penyidikan tidak profesional itu seperti apa Pak? Jelaskan.
Ya tentu ada sesuatu yang tidak dilakukan secara personal. Pasti ada yang dilanggar ya. Nah, saya belum tahu sejauh apa. Tentu keputusan itu pasti adanya pelanggaran sehingga terjadi kesalahan. Sekali lagi ya saya menyampaikan bahwa dua kasus saling lapor. Jadi dua kasus yang dinyatakan oleh tersangka oleh Polsek Persusetuan, dua kasus tersebut ditarik. BS sendiri ditarik ke Poltabes, sedangkan kasus berkas yang tersangkanya LG ditarik ke Direktorat Kriminal Umum. Namun masih dilakukan pendalaman ya terhadap kasus ini. Karena dua kasus ini semua dilakukan visum et repertum. Dan dari hasil visum et repertum tersebut, itulah sebagai dasar Polsek tersebut menemukan bukti awal sehingga menetapkan tersangka masing-masing. Jadi di korban yang LG berikut ada dua korban ya, itu jelas ya di dalam visum tersebut membuat tersangka meyakinkan itu tersangka. Berikut juga BS sebagai pelapor juga melaporkan. Cuma sedang dicari sebab akibat ya, sebab akibat. Ini kan sebab akibat masih didalami. Tentu didalami ini dengan memanggil saksi-saksi. Persoalannya ini saksi-saksi yang diperiksa dengan tersangka BS dan saksi-saksi yang diperiksa dengan tersangka LG berbeda. Ya, tentu ini mungkin saksi yang ini berpihak kepada BS, saksi yang satu berpihak kepada masing-masing memiliki saksi. Nah, tapi dari hasil visum tersebut menunjukkan adanya terjadi sesuatu yang apakah itu luka, sehingga inilah yang membuat penyidik Polsek ya menentukan tersangka tersebut. Kita tunggu saja, kita percayakan kepada Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan menangani kasus ini. Nah, update-nya tadi bahwa ada pelanggaran ya, sehingga Kanit saya rasa tidak profesional dan sudah dicopot. Itu ini sanksi ini terjadi karena ya sesuatu hal yang dilanggar. Nah, terhadap Kapolres juga, Kapolsek ya, Kapolsek tersebut ya pertama tanggung jawab jabatan ya, kemudian apakah pengawasan segala macam. Nah itu juga dalam proses, karena kalau Kapolsek menurut tadi Kapolda ya, tentu prosesnya juga mungkin nasibnya sama. Oke, yang lain? Izin Pak, untuk perkembangan laporan Natalius jadi sudah bagaimana ya, soalnya dari informasi yang saya dapat hari sejauh ini gitu kan di laporan ini masih dipelajari oleh pihak kepolisian Pak. Padahal ada perkembangan Pak. Terima kasih. Belum dapat, belum. Yang belum dapat saya cuma minta maaf aja. Ya. Pak, apa dari Detik terkait yang sama yang pasar yang di Medan tadi Pak, kan itu kan pedagangnya ngebela diri tapi malah dikatakan tersangka. Kalau misalnya dikaitkan dengan kasus yang di Polres Jakut yang sedang ditangani ada Kombes Rahmat, anaknya kan juga ngebela diri itu Pak, itu kan jadi tersangka juga. Apakah nanti kepolisian juga bakal ngaudit hasil penyidikannya lagi Pak dari hasil tersangka itu? Ini nanyanya yang kasus mengenai Aurel itu ya? Iya. Tanya dulu ya. Oh, saya tahu maksudnya tahu saya, tapi saya takut salah jawabnya ya. Saya tanya dulu. Kita ini dulu. Kita catat dulu ya. Paham ya pertanyaannya? Oke. Misalnya kemarin kita Pak Menteri sempat bilang kalau sudah melaporkan kasus terkait dengan Jomi atau
kerja ya Pak, saudara Polri lapornya itu kira-kira udah ada orang yang masih cuma atau sudah ada yang sudah ditangkap. Kasus Joki Prakerja, satu Prakerja, Joki kartu Prakerja. Iya, satu Prakerja. Pak Menko yang lapor Pak. Itu kita sudah yang laporan Ya, catat. Pertanyaannya berat-berat ya. Apa? Saya udah tanya itu belum dapat respon itu. Nah, boleh periksa itu di WA saya itu. Tuh. Dari pagi itu pertanyaan itu belum dapat jawaban. Yuk, nggak usah ketawa-tawa, yuk. Oke, Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.